Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita sudah sampai bab Ayyamul Jahiliyah. Babun Ayyamul Jahiliyah. Bab masa jahiliyah. Masa jahiliyah adalah masa qabla wahia al-ayyam qabla bi'tsatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Masa jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusibah ilal jahl likathratihi, dan dinisbatkan kepada kebodohan karena banyaknya kebodohan pada zaman tersebut. Di antaranya ajhalul jahl, kebodohan yang paling bodoh adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Di masjid yang paling suci, yaitu Masjidil Haram, terdapat 360 berhala.
di masjid yang paling suci, yaitu di Masjidil Haram. Terdapat 360 berhala. Ini menunjukkan zaman tersebut adalah zaman kebodohan. Kemudian di Masjidil Haram mereka tawaf dengan telanjang. Mereka tawaf dengan telanjang. Wa hadza jahlun. Dan mereka mengatakan, wallahu amarona biha. Ini adalah perintah Allah kepada kita. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah, Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan yang keji. Kemudian di antara kebodohan masyarakat jahiliyah, mereka mengkeramatkan onta pada ciri-ciri tertentu. Dikeramatkan, tidak boleh disembelih, tidak boleh diambil susunya, sebagai bentuk peribadatan mereka kepada berhala-berhala. Kemudian di sisi yang lain mereka membunuh anak perempuan. Jadi bagi masyarakat jahiliyah, onta lebih berharga daripada anak perempuan. Anak perempuan disembelih hidup-hidup atau dikubur hidup-hidup, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran. Jadi mereka orang-orang jahiliyah, ketika istrinya melahirkan, sudah disiapkan kuburannya di samping istrinya yang melahirkan. Ketika anaknya yang lahir perempuan, langsung dikubur. Wa hadza jahlun. Ini adalah kebodohan. Ada yang membiarkan sampai anaknya usia 2 atau 3 tahun. Dan istrinya memakaikan anak tersebut dengan pakaian yang bagus. Lalu ayahnya membawa pergi. Anaknya tidak tahu dibawa kemana. Ternyata dibawa untuk dikubur. Lalu sang ayah menggalikan kuburan. Dan di saat menggali kuburan, keringatnya memenuhi wajahnya. Anaknya pun mengusap keringat wajah ayahnya. Namun ketika selesai kuburannya, anak tersebut dikubur hidup-hidup. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya pada hari kiamat nanti, dosa apakah yang menyebabkan mereka dibunuh? Bi ayyi dzambin qutilat. Dan lagi kebodohan-kebodohan yang sangat banyak. Maka hari tersebut dinamakan hari jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat jahiliyah di dalam Al-Qur'an, di antaranya wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah Ta'ala juga berfirman hamiyatal jahiliyah. Jadi kalimat jahiliyah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian
Walaupun mayoritas perbuatan orang-orang jahiliyah adalah sifatnya kebodohan. Walaupun mayoritas perbuatan orang-orang jahiliyah adalah kebodohan, namun mereka juga masih memiliki kebaikan. Ada sisi kebaikan mereka. Di antaranya silaturrahim. Mereka sangat memegang erat silaturrahim. Kuat dari persaudaraan orang-orang Arab. Walaupun mereka di zaman jahiliyah. Kemudian jujur. Jadi orang-orang Arab secara umum jujur. Jadi mereka sangat menjaga kejujuran dan memegang teguh perjanjian. Diriwayatkan ada seorang ayah membawa pasukan besar mencari pembunuh anaknya. Ayah tersebut membawa pasukan mencari pembunuh anaknya. Kemudian ketika sampai di kampung yang dituju, ayah tersebut bertanya kepada orang, "Wahai fulan, tunjukkan kepadaku rumah fulan bin fulan. Di mana rumahnya? Di mana kampungnya?" Kemudian orang yang ditanya tersebut meminta perjanjian dengan syarat, bisyarat alla taqtulani, dengan syarat engkau tidak membunuhku. Aku akan memberitahu siapa pembunuh anakmu. Kemudian ayah tersebut berkata, "Thayyib, aku memberi perjanjian kepadamu, aku tidak akan menyakitimu." Dan orang tadi berkata, "Ana qatilu ibnika, aku pembunuh anakmu." Maka orang-orang jahiliyah meninggalkan, tidak disakiti. Ada lihat datang untuk balas dendam, membawa pasukan, siap perang melawan kabilah. Tapi karena perjanjian tadi, memegang teguh perjanjian, mereka pun pulang. Ayah tersebut tidak jadi membunuh anaknya yang sudah ada di depannya. Di antaranya orang-orang jahiliyah, wanita yang merdeka tidak berzina. Wanita yang merdeka tidak berzina. Laki-laki berzina dengan budak hamba sahaya. Tidak mungkin berzina dengan wanita merdeka. Ketika mereka tawaf dengan telanjang, mereka mengatakan, "Al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu, fama bada minhu fala uhilluhu." Hari ini auratku kelihatan semuanya atau sebagiannya, walaupun kelihatan aku tidak menghalalkannya. Di mereka wanita-wanita terhormat, wanita merdeka, tidak berzina. Tidak diketahui wanita yang merdeka berzina. Itu aib besar. Hindun yang kita baca kisahnya kemarin, Hindun bintu Utbah ibni Rabi'ah yang masuk Islam, membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, salah satunya tidak berzina. Maka Hindun ini heran, wa tazni al-hurrah, apakah wanita yang merdeka berzina? Jadi wanita yang merdeka tidak mungkin berzina. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima
makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi bangsa Arab, walaupun mereka di masa kebodohan, tetapi mereka masih memiliki sisi-sisi kebaikan. Dan itu yang disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman jahiliyah atau sebagian peristiwa dan sebagian perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya qala Hishamun qala haddatsana Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Asyura adalah hari di mana orang-orang Quraisy berpuasa di zaman jahiliyah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Falamma qadima al-Madinah shamahu wa amara bisiyami. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau berpuasa pada hari Asyura. Dan beliau memerintahkan, yaitu perintah wajib berpuasa pada hari Asyura. Falamma nazala Ramadan kana man syaa shamahu wa man syaa la yasumuhu. Setelah diturunkannya ayat tentang puasa Ramadan, siapa yang menghendaki silahkan berpuasa pada hari Asyura, dan siapa yang menghendaki silahkan tidak berpuasa pada hari Asyura. Hadis ini menjelaskan orang-orang jahiliyah masih memiliki ibadah. Mereka memiliki ibadah puasa. Mereka masih melaksanakan ibadah umroh. Mereka masih melaksanakan ibadah haji. Ada orang-orang jahiliyah, mereka masih memiliki ibadah. Mereka menyembelih korban untuk Allah. Walaupun di sisi yang lain mereka juga menyembelih korban untuk berhala. Jadi orang-orang jahiliyah bukan orang yang tidak mengenal Allah. Orang jahiliyah itu mencintai Allah. Orang jahiliyah itu sangat mencintai Allah. Allah Ta'ala berfirman, yuhibbunahum kahubbillah. Orang-orang jahiliyah mencintai berhala seperti mencintai Allah. Jadi orang-orang jahiliyah bukan berarti tidak mengenal Allah. Mereka mencintai Allah. Dan sumpah yang paling agung bagi orang jahiliyah adalah wallahi. Sumpah yang paling agung bagi orang jahiliyah adalah sumpah menyebut nama Allah. Tempat suci yang paling agung bagi orang jahiliyah adalah Ka'bah. Orang jahiliyah mengenal Allah. Orang jahiliyah kalau dalam keadaan sulitan, dalam keadaan kesulitan, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Ini jahiliyah dulu. Adapun jahiliyah sekarang, ada yang bersumpah menyebut nama Allah banyak, dusta, tidak takut. Kalau bersumpah menyebut nama wali, dusta, takut. Ini lebih jahiliyah daripada jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mereka orang-orang jahiliyah sekarang kalau dusta bersumpah menyebut nama Allah tidak takut. Wallahi billahi. Kalau diperintahkan, ayo, kalau kamu jujur, berani tidak? Apakah kamu tidak takut kualat bersumpah dengan nama wali atau nama syekh atau nama habib? Takut mereka. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ada yang berani bersumpah menyebut nama wali dusta. Kemudian yang hadir berdiri langsung. Tahlifu bismil wali kadiban wa huwa ya'lam annaka kadib. Kamu berani bersumpah menyebut nama wali sedangkan wali tersebut maha tahu kalau engkau dusta. Wali maha mengetahui. Allahu Akbar. Naudzubillah. Orang-orang jahiliyah mengagungkan Ka'bah, tempat yang paling suci Ka'bah. Orang-orang jahiliyah sekarang tempat paling suci bagi mereka kuburan. Kuburan wali. Kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani ada tulisannya, ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Artinya berdoa ya Allah sama dengan doa ya Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan disebutkan oleh Syekh Hafid Al-Hakami rahimahullah dalam kitabnya, jadi kuburannya wali lebih dirawat, lebih bersih lagi daripada masjid-masjid yang lainnya, bahkan daripada Masjidil Haram. Ini jahiliyah, melebihi jahiliyahnya orang-orang jahiliyah dahulu. Sekarang atau jahiliyah dahulu kalau dalam keadaan kesulitan mereka berdoa ya Allah, sampai kapten kapal hafal nahkoda ketika ada angin kencang, ombak besar, kapten kapal berkata nahkodanya, ayuhan nas akhlisu fid du'a fa innahu la yunjikum illal ikhlas. Wahai penumpang, ikhlaskan doa kalian, karena tidak ada yang menyelamatkan kalian dalam kondisi seperti ini kecuali ikhlas. Artinya doa menyebut Allah saja. Adapun berhala-berhala tidak bermanfaat. Adapun jahiliyah sekarang dalam keadaan sulit mereka lebih berdoa kepada selain Allah. Dalam keadaan sulit mereka lebih tadarru', lebih khusyuk lagi berdoa kepada wali. Berdoa meminta kesembuhan, meminta selamat dari hutang piutang kepada kuburan wali. Sampai naudzubillah disebutkan dalam kitab Ma'arijul Qabul, ada mereka yang berkata, da'autullaha wa lam yujibni. Aku berdoa kepada Allah, namun Allah tidak mengabulkan doaku. Kemudian aku berdoa kepada wali, fa'ajabani. Aku berdoa kepada wali dan wali mengabulkan doaku. Naudzubillah minadh dhalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Jadi Al-Imam Bukhari membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya zaman jahiliyah bukan berarti tidak mengenal Allah sama sekali. Zaman batu katanya enggak. Menyembah berhala tidak, mereka menyembah Allah. Mereka mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Mereka mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, fi dharra, di dalam kesulitan. Dan mereka orang-orang jahiliyah masih memiliki perangai-perangai baik, tetapi itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Abu Jahal
Abu Jahal sebelum perang Badar berdoa kepada Allah. Tidak berdoa kepada berhala-berhalanya. Mau perang. Abu Jahal faham berhala tidak bermanfaat. Abu Jahal berdoa, ya Allah, menangkanlah dua kelompok yang paling engkau cintai. Menangkanlah dua agama yang paling bagus. Menangkanlah itu dua kabilah yang paling menjaga silaturahim. Abu Jahal berdoa kepada Allah. Sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathrat wa annallaha ma'al mu'minin. Ayat ini tentang doanya Abu Jahal yang berdoa mubahalah. Ya Allah, siapakah yang lebih benar, aku atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menangkanlah kelompok yang paling benar. Menangkanlah kelompok yang agamanya paling bagus. Ya Allah, menangkanlah kelompok yang paling menjaga silaturahim. Ternyata Allah mengabulkan doanya Abu Jahal dan Allah memenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Jadi bukan yang dimaksud jahiliyah itu tidak mengenal Allah sama sekali sebagaimana pernyataan dai-dai yang menyimpang. Tidak demikian. Sehingga mereka mengatakan tidak mungkin umat Islam melakukan kesyirikan. Duh, subhanallah, kesyirikan di depan mata. Di depan mata jelas-jelas kesyirikan. Dikatakan tidak kesyirikan. Sedekah bumi kesyirikan, berdoa kepada wali kesyirikan, mengkeramatkan hari-hari tertentu itu kesyirikan. Hanya saja kita tidak boleh memvonis musyrik kepada saudara muslim. Tapi kita wajib menjelaskan pada mereka perbuatan-perbuatan tertentu adalah kesyirikan yang termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis berikutnya tentang orang-orang jahiliyah, tentang peristiwa di zaman jahiliyah. Qala haddatsana Muslim, qala haddatsana Wuhaibun, qala haddatsana Ibnu Tawus an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kanu yarawna anna al-umrata fi asyuril hajj minal fujuri fil ard. Abdullah bin Abbas berkata, orang-orang jahiliyah memiliki keyakinan bahwasannya umrah di bulan haji termasuk dosa, perbuatan yang keji di muka bumi. Jadi orang-orang jahiliyah punya keyakinan tidak boleh umroh di bulan haji. Bulan haji itu ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 pertama Dzulhijjah. Ini namanya Ashhurul Hajj. Orang-orang jahiliyah punya keyakinan, punya tradisi, tidak boleh umroh di bulan-bulan tersebut. Maka datang Islam membatalkan tradisi jahiliyah, sehingga disyariatkan haji qiran, haji dan umroh, atau haji tamattu, haji dan juga umroh, untuk membatalkan tradisi jahiliyah. Karena syariat mereka didasari prasangka dan hawa nafsu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti hanyalah prasangka dan wa ma tahwal anfus, dan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Musyawarah
Ini ditentukan, oh ini bagus, ini tidak bagus. Demikian orang-orang jahiliyah. Wa kanu yusammunal muharram safar. Wa yaquluna idza bara'ad dabar wa afal athar halatil umrah liman i'tamar. Dan mereka menamakan bulan Muharram adalah bulan Safar. Wa yaqulun idza bara'ad dabar, apabila binatang-binatang sudah sembuh, wa afal athar, apa di situ terjemahnya ya? Hah? Onta. Apa? Setelah melahirkan. Bukan sembuh ya. Idza bara'ad dabar, wallahu a'lam. Sini tidak ada. Idza bara'ad dabar wa afal athar, apabila onta sudah melahirkan. Apa wa afal athar? Iya, onta sembuh, betul, binatang sembuh. Apabila onta telah sembuh, nah ini bagus, setelah melahirkan, halatil umrah liman i'tamar, dihalalkan umrah bagi orang yang mau umrah. Qala faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu rabi'atan muhillina bil hajj wa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaj'aluha umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tiba tanggal 4 Dzulhijjah, atau mereka berangkat pada tanggal 24 Dzulqa'dah, mengumandangkan ihlal untuk haji. Wa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaj'aluha umrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekkah ketika haji wada'nya pada tanggal 4 Dzulhijjah. Berangkatnya tanggal 24 Dzulqa'dah, kurang lebih 10 hari di perjalanan. Setelah tiba di Mekkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menjadikan hajinya sebagai umrah. Qalu ya Rasulullah ayyul hil? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tahallul dari apa? Qala al-hillu kulluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahallul semuanya, dari semua yang diharamkan ketika ihram. Ini tahallul, al-hillu kullu, halal semuanya, dari semua yang diharamkan ketika ihram. Kesimpulannya, Imam Bukhari membawakan hadis ini untuk menjelaskan tradisi jahiliyah, yaitu dilarang umrah di musim haji. Kemudian Islam datang untuk membatalkan perkara jahiliyah. Islam datang untuk membatalkan kebiasaan atau adat atau tradisi jahiliyah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan yaitu haji qiran dan juga haji tamattu liibtali aqaid wa taqalidil jahiliyah, untuk membatalkan keyakinan atau tradisi-tradisi jahiliyah. Ini menunjukkan bahwasanya Islam bukan tradisi Arab. Islam banyak membatalkan tradisi Arab. Islam adalah dinullah. Islam adalah agama Allah, bukan tradisi bangsa Arab. Kemudian hadis berikutnya tentang peristiwa yang terjadi di zaman jahiliyah.
Qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amr yaqulu haddatsana Sa'id bin al-Musayyab an abihi an jaddihi qala jaa sailun fil jahiliyah fakasama bainal jabalain. Sa'id bin al-Musayyab meriwayatkan hadis dari kakeknya, dari ayahnya, dari kakeknya. Jaa sailun, datang banjir besar di zaman jahiliyah. Fakasama bainal jabalain, sehingga menutupi dua gunung, memenuhi. Jadi banjir yang sangat besar. Dan banjir inilah yang menyebabkan hancurnya Ka'bah. Terjadi banjir besar sampai memenuhi di antara dua gunung. Qala Sufyan perawi hadis berkata, inna hadza la haditsun lahu sya'n. Hadis ini memiliki cerita. Hadis ini memiliki cerita. Jadi sering Mekah itu kebanjiran. Sehingga berkali-kali di zaman jahiliyah Mekah itu dibangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut membangun Ka'bah ketika masih kecil. Dan ketika sudah usia 33 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut membangun Ka'bah. Hadisnya sudah kita baca kemarin. Abdullah bin Umar pernah tawaf dengan renang ketika terjadi banjir. Tawaf dengan renang. Jadi tawaf tetap, walaupun banjir tetap pada haji. Bagaimana tawafnya? Tawafnya dengan renang. Ini diriwayatkan, riwayat yang sahih. Abdullah ibn Umar tawaf, padahal terjadi banjir, tetap tawaf, tapi dengan renang. Seperti hadis ini, jaa sailun fil jahiliyah fakasama bainal jabalain, menutupi dua gunung. Ini karena Ka'bah ini bawah Ka'bah itu di lembah, biwadin khairi di zara'in, di lembah Ka'bah itu lembah. Maka beberapa kali terjadi banjir, dan yang terbesar disebutkan pada hadis ini. Banjir sampai menutupi dua gunung. Hatta kasama bainal jabalain. Qala Sufyan inna hadza la haditsun lahu sya'n. Hadis ini memiliki cerita. Dan itulah penyebab hancurnya atau rusaknya Ka'bah. Sehingga Ka'bah direnovasi lagi, dibangun lagi oleh orang-orang Quraisy. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.